Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Simon Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang kepada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah di antara dia yang menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada dua murid yang menjadi sorotan, yaitu Petrus dan Yohanes. Saya tidak akan membahas tentang Yohanes, tetapi saya akan membahas Petrus, karena ada pertanyaan penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus, dan hari ini juga menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus tentang mengasihi. Apakah Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Saat ini pun Tuhan Yesus bertanya pada kita, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Kalau di LAI ini seolah-olah sama saudara kata-katanya, tetapi sebetulnya kalau saudara selidiki, maka saudara akan menemukan perbedaan. Pertanyaan pertama berbeda dengan pertanyaan kedua dan berbeda dengan pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama ada pertanyaan yang berbeda. Kita bisa lihat dari cetakan LAI. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dalam pertanyaan pertama ada kata lebih dari mereka ini. Apa itu mereka ini, saudara? Ingat bahwa kemarin saya sudah membahas bahwa Simon Petrus dan teman-temannya baru mengalami sebuah mujizat, baru mengalami pemeliharaan Tuhan, baru mengalami jawaban doa, jawaban dari kekhawatirannya, saudara. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tanya, apakah Simon Petrus lebih mengasihi dia daripada mujizat, daripada berkat-berkat, daripada jawaban-jawaban doa? Mereka ini adalah, ingat, ada ikan 153 ekor, ada kekayaan. Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus melebihi kekayaan kita, melebihi pencapaian-pencapaian kita, melebihi mujizat-mujizat yang pernah kita alami atau yang kita harapkan, saudara? Itu yang pertama, saudara. Apakah engkau agape kepada aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus masih mengatakan pada Simon, "Simon, apakah engkau agape?" Kasih yang bertujuan, kasih yang melibatkan pikiran, emosi, dan segala sesuatu aspek hidup ini yang memiliki tujuan. Lalu Simon itu jawabnya sama. Jawaban Simon itu selalu sama, "Aku phileo terhadap engkau." Phileo adalah kasih rekan atau kasih persahabatan, saudara. Simon tidak mampu untuk agape terhadap Tuhan. Lalu pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus menurunkan seolah-olah menurunkan, saudara ya. Dia bertanya pada Simon, "Simon, apakah engkau phileo?" Ketika Tuhan Yesus berkata, "Apakah engkau rekan aku? Apakah engkau sahabat aku?" Maka Simon Petrus menjadi sedih. Dia tahu bahwa dia pernah mengkhianati sahabatnya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-17 dikatakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Simon Petrus, dia merasa sedih karena Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau phileo? Apakah engkau benar sahabat aku? Apakah engkau benar rekan aku?" Dan dia katakan, "Tuhan, engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup aku." Mari saudara-saudara kita belajar terbuka terhadap Tuhan. Mungkin saudara dan saya kita pernah marah terhadap Tuhan, kita pernah kecewa kepada Tuhan, kita pernah mengatakan hal yang tidak benar tentang Tuhan kita.
Mari kita berkata jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya itu terus mau belajar. Tapi yang paling penting saudara-saudara, kita punya tugas dari Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-domba. Artinya mari kita pelihara orang-orang di sekitar kita. Mari kita arahkan orang-orang di sekitar kita supaya mereka menjadi domba-domba yang baik. Nah, dan yang kedua saudara, yang Tuhan inginkan selain menggembalakan domba-domba, menjadi gembala-gembala domba saudara. Yang kedua adalah di ayat yang ke-19 dikatakan, ikutlah aku. 2 kali Tuhan Yesus berkata pada Simon Petrus. Di ayat yang ke-9 ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Lalu di ayat yang ke-22 dikatakan juga, ikutlah aku. Yang paling penting saudara, mari kita belajar bersama-sama terus ikut Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk ikut Tuhan Yesus tanpa melihat mujizat apa yang akan kita peroleh, berkat apa yang akan kita peroleh, pemeliharaan apa yang akan kita peroleh. Yang paling penting dalam hidup ini adalah mengikut Tuhan saudara. Ikuti Dia kemanapun Dia pergi, apapun keputusannya kita ikuti saudara. Ada 2 tugas penting saudara. Yang pertama yang tadi, gembalakanlah domba-domba. Yang kedua saudara, ikutlah Tuhan lebih daripada mereka ini, lebih daripada mujizat, lebih daripada harta, lebih daripada kekayaan, lebih daripada pencapaian, lebih dari apapun. Mari kita belajar bersama-sama selalu mengikut Tuhan, dan mari kita gembalakan domba-domba di sekitar kita, pelihara mereka saudara-saudara. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita semakin hari semakin mengerti firman, baca firman saudara. Makanya Tuhan Yesus memberkati kita semua.